Baik, Ibu, saya izin mulai webinar kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore kepada para peserta kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat malam juga kepada narasumber yang saya hormati, Ibu Erliza. Terima kasih kepada Harian Surya yang telah merelay di channel YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Official. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi pada sore hari ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada sore hari ini mengusung tema Anak Diseleksia. Yuk, kenali tanda dan cara dukung belajarnya di rumah yang akan dibawakan oleh Ibu Erliza Prasti STMM. Nah, beliau ini adalah orang tua dari anak disleksia dan juga founders dari @orangtuaberbagi.id yang merupakan komunitas orang tua berbagi. Di sini saya Dwi Kartini atau bisa dipanggil Dwi akan memandu eh, jalannya diskusi pada sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, selanjutnya akan ada paparan profil yayasan singkat oleh Dr. Sawitri selaku Ketua Yayasan. Kepada Dr. Sawitri dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dwika, terima kasih juga pada Bu Erlisa untuk jadi narasumber kesediaannya dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan juga para supporter ya karena bergerak di ABK ini kalau enggak banyak yang mendukung ya enggak jalan gitu ya. Jadi saya minta izin waktu untuk bercerita tentang Yayasan Peduli Kasih ABK supaya lebih banyak lagi kerja-kerja kerjasama ya kerjasama dengan para pihak karena yaitu tadi sangat kompleks permasalahannya sehingga perlu penanganan yang sangat integrated gitu ya. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK didirikan tahun 2012 dengan tujuan kita menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada maupun kondisi yang ada, termasuk peraturan dari luar dan sebagainya. Salah satunya adalah dari International Classification of Function, Disability and Health, di mana di situ tertulis adalah sebetulnya yang kita garap untuk ABK atau disabilitas itu adalah bagaimana mereka bisa aktif dan bisa berpartisipasi. Jadi akhirnya kita visinya adalah mendukung partisipasi aktif ABK tapi melalui peran orang tua. Jadi otomatis yang nomor satu sasarannya adalah orang tua dulu, baru masyarakat sekitar, baru ABK-nya supaya dia bisa tadi aktif partisipasi dan karena kita lebih banyak ada anak yang ABK yang terutama kurang mampu ya walaupun kurang mampu ini sangat ini tidak kualitas tidak hanya kuantitatif gitu ya ekonomi tapi juga kurang mampu dalam hal parenting dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana memberdayakan ABK keluarga dengan ABK ini. Ya, lanjut. Jadi kegiatan kami bisa dibilang kegiatannya ada dua, yaitu di dalam gedung dan di luar gedung. Maksudnya di luar gedung adalah ya kita seperti kunjungan rumah, kita pelatihan-pelatihan, pertemuan dengan para kader dan sebagainya. Kalau yang di dalam gedung itu ada dua, yaitu satu, tapi kadang dijadikan satu ya. Satu adalah untuk orang tua, parenting how to handle anak di rumah. Tapi biasanya bahasa yang kita pakai adalah bukan bahasa parenting ya. Kalau sudah bilang parenting, kita melihat kadang-kadang orang tua sudah langsung, oh saya nggak masalah, yang masalah anak saya seperti itu. Jadi bahasanya ya bahasa seperti contohnya kita mengadakan lomba lomba yang akan kita yang baru saja kita laksanakan yaitu lomba lomba pencaksilat dan UKM kan lama-lama kan nggak mungkin kalau nggak sama orang tuanya ya kan seperti itu. Jadi kalau orang tua langsung sudah nggak mau gitu kan. Ya, jadi yang kedua adalah kegiatan untuk anaknya. Jadi kami mencoba mengajak supaya ABK ini punya karya, ya, punya karya apapun bentuk ABK-nya. Karena sebenarnya kan tidak ada makhluknya yang sia-sia ya, makhluknya loh bukan hanya manusia. Terus kemudian sebenarnya tidak ada orang yang bodoh kan, yang sebetulnya
bukan orang tersebut bodoh, tapi adalah karena tidak ketemu dengan guru atau mentor atau pelatih yang tahu metode yang tepat untuk anak tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Dilanjut, ini adalah cara-cara kami, ya. Selanjutnya cara-cara kami agar ya sudah kalau gitu kita harus bikin apa kegiatan yang sebelumnya, Mbak. Kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi ABK untuk bakat minatnya. Karena kadang-kadang orang tua punya anak saya suka suka basket, tapi nggak ada Bu klub basket yang menerima yang ABK lo ya nggak mungkin biayanya jadi besar kan. Jadi ya memang kita yang harus menyediakan, kita yang harus masuk ke dalam mereka gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin fasilitasi-fasilitasi dalam bentuk internet gitu ya. Maksudnya siapapun bisa mengikutinya baik seperti sekarang ini Zoom maupun lomba-lomba seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah karya-karya ABK ya, baik ABK binaan maupun orang tua maupun karya tim ya. Ini salah satunya adalah buku karena kami berpikir buku itu akan mengabadikan karya ya. Jadi salah satunya buku ini adalah bisa karangan dari orang tua, bisa karangan ABK-nya, tapi bisa juga karangan tim manajemen. Intinya kita sedang juga mencari bisnis sosial. Jadi kita kan nggak bisa hanya dari donasi, dari kita juga harus cari mesin uang ya supaya kegiatan ini terus berlangsung seperti itu. Jadi monggo diapresiasi bukunya, harga bukunya di luar ongkos kirim yaitu 50.000. Lanjut, berisi menjadi orang tua ABK yang berdaya. Lanjut. Kalau yang ini adalah karya-karya ABK, jadi karya-karya mereka, apapun anaknya, kondisi anaknya juga harus ini ya apa namanya ya punya karya itu tadi. Jadi kalau mamanya nggak bisa, tapi anaknya sudah bisa pegang, mau pegang-pegang alat tulis ya dibuatkan sebuah cara agar dia mau mencoret-coret karena coretan anak itu anak apapun itu sebetulnya adalah otentik orisinil. Ya. Jadi nanti tinggal dipercantik tapi tidak merusak lukisan atau coretan anak tersebut. Kalau yang sudah bisa menjahit, menggunting dengan rapi dan sebagainya, ya sudah kita fasilitasi. Sehingga ini dan yang utama adalah pemasaran. Jadi kita bekerja sama dengan hotel, sekolah internasional, pameran-pameran bahasa dan sebagainya. Ini contohnya kita buka lapak, insya Allah tahun ini juga buka lapak di Sangrila ini. Jadi tiap Sabtu Minggu selama Desember kita ada di Sangrila. Monggo diapresiasi. Lanjut. Ini adalah program donasi. Jadi kita sudah punya tempat sendiri, sudah direnovasi, tapi belum lengkap sarana prasarana untuk sebuah pelatihan-pelatihan kerja. Jadi monggo silakan teman-teman. Dan kita tidak hanya melatih ya, kita juga mencoba ketuk pintu pada pemberi-pemberi kerja ya. Apa yang mereka butuhkan karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 kan harus punya karyawan ABK ya 1 atau 2%, tapi kan memang belum ada sanksi dari pemerintah gitu ya. Jadi ya udah kita yang ketuk pintu dan alhamdulillah ada yang sudah bekerja di hotel sampai sekarang pun sudah berapa tahun ya 3 tahun dan kemudian ada juga yang bekerja di butik dan sebagainya. Tetapi memang tidak semudah itu. Lanjut, monggo teman-teman untuk berdonasi. Ini adalah program bisnis sosial. Jadi kita ini caranya supaya tetap ada duit gitu ya. Kalau saya sebuah kegiatan itu ya yang sebuah yayasan yang pertama harus punya duit gitu ya, bukan saya material tapi nggak ada duit ya pusing gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita mencari cara supaya sustain yayasan yaitu dengan kerjasama. Jadi kita dapat komisinya. Ini adalah salah satunya paket kurban, paket akikoh kita kerjasama. Jadi kita cuma memasarkan terus nanti yang mengurusinya adalah dai di NTT. Jadi para para pembeli hewan kurban maupun nantinya jadi akikoh itu hanya dapat laporan foto maupun videonya ya. Tapi ini sudah berlangsung 10 tahun dan
lumayan. Jadi ya lumayan karena kita kan hanya jual mulut aja, jual jual ini aja. Ye, monggo teman-teman untuk mau berkorban maupun paket akikoh, ye. Harganya lebih murah karena hewan sana, hewan NTT dibagi di sana, sembelih dan dibagi di sana, jadi otomatis tidak ada biaya transportasi. Seperti itu. Ye, lanjut. Nah, ini juga yang penting adalah kita tetap terus ini ya. Jadi ini kita kerjasama dengan KBIH. Jadi monggo ada paket umroh haji, silakan. Ini contoh saja, sekedar contoh fasilitasi yang ada kan. Tapi semuanya nanti tergantung dari berapa lama dan naik apa serta berapa apa. Eh, yang jelas adalah berangkatnya dari Surabaya. Oke, kita dapat komisi saja ya. Lanjut. Oke, ini adalah jadi gini, kita ini inginnya kan tidak hanya untuk yang kedua, kedua kan masyarakat sekitar, tapi masyarakat sekitar ini kita pengen punya catatan terhadap Jawa Timur ya, maaf hanya Jawa Timur dulu, jadi kita kerja di titik-titik di Jawa Timur secara terus-menerus, bukan untuk mempunyai cabang, tapi kita membina terus-menerus satu titik dan ini tiga titik ya, Sidoarjo, Trenggalek, Pamekasan. Nah, ini terus-menerus minimal saya pembaca buku-buku itu adalah jurnal adalah minimal 15 tahun, tiap 2 bulan sekali kita datangi dan menjadi sebuah nantinya suatu desa, karena desa ini kan ya, kita titiknya adalah desa. Kenapa? Karena desa ini adalah punya dana desa, punya undang-undang desa dan sebagainya, sehingga kita coba itik-itik gitu mereka sehingga menjadi desa yang ramah ABK seperti itu. Ini sudah alhamdulillah di Trenggalek sudah jalan gercep ya, tapi memang tetap perlu di support ini dengan banyak pihak. Ya, silakan teman-teman yang mau berbagi. Nih, lanjut. Kita juga punya lomba tadi ini, dan ini salah satu lomba yang kami senang karena kami ingin ABK itu bisa bersuara, bisa tidak hanya apa. Jadi intinya kami ingin mereka menjadi advokat, pembela bagi haknya maupun bagi kaumnya. Ya, kalau enggak mereka siapa? Kalau saya yang ngomong kan beda dengan mereka yang ngomong, gitu ya. Jadi ini festival berani bersuara. Insya Allah kami adakan tahun depan, tiap tahun ini tahun depan tahun kelima. Jadi monggo teman-teman untuk mempersiapkan. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ya sebelumnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita juga punya lomba koreografi pencak silat dan lomba UKM ya. Dan anaknya nanti setelah anaknya nanti juga tampil offline dan tampil menjajakan UKM-nya itu, dan semua Zoom kami tersimpan di YouTube channel Yayasan Peduli Kasih ABK maupun dari Harian Surya. Dan kenapa kita perlu bekerja sama dengan Tribun Jatim maupun Harian Surya ini? Karena mereka lah sebetulnya media itu corongnya dari isu-isu yang sebetulnya menarik tapi tidak terlalu jadi perhatian gitu ya. Jadi semoga dengan Zoom, YouTube dan kerjasama ini eh, semakin cepat inklusi sosial dan semakin cepat kesetaraan dan ABK juga semakin berdaya. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut Mbak Dwika. Baik, terima kasih Bu atas paparan mengenai profil yayasan singkat. Sebelumnya mohon maaf jika suara saya terganggu karena di sini lagi hujan deras. Selanjutnya akan ada paparan materi dari narasumber kita yaitu Ibu Erliza Prasti STMM. Namun sebelum itu saya akan membacakan profil singkat beliau terlebih dahulu. Ibu Erliza Prasti Irwansyah, beliau ini adalah co-founder dari @orangtuaberbagi.id, yaitu merupakan sebuah komunitas berbagi orang tua. Nah, beliau ini adalah ibu dari 3 putra dan putri dengan disleksia yang mendedikasikan waktunya bersama 10 co-founder lainnya untuk menemani orang tua dengan anak disleksia lainnya di Indonesia dengan mendukung kebutuhan pendidikan dan emosional serta memberi inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan keluarga mereka. Adapun riwayat pendidikan beliau menamatkan S1-nya di tahun 98 yaitu di Institut Teknologi Nasional
jurusan teknik arsitektur. Kemudian pada tahun 99 hingga 2001 beliau melanjutkan ke jenjang magister yaitu di Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Adapun pengalaman kerja beliau, beliau memulai karir di distributor yaitu di PT Indakinaria Mugi Santosa, kemudian menjadi asisten branch manager di PT Education First Indonesia. Selanjutnya menjadi sales training spesialis di PT Duta Adi Primantara dan menjadi sales training spesialis di PT Mentari Indonesia. Adapun kegiatan sosial yang beliau ikuti yaitu bergabung di Bincang Edukasi. Kemudian ada juga di Seleksia Parent Support Group Indonesia serta Orang Tua Berbagi Indonesia. Nah, dari CV singkat beliau kita bisa tahu ya bahwa beliau ini memiliki perhatian lebih terhadap masalah sosial. Dilihat dari komunitas servis yang beliau ikuti. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu Ibu Erliza. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Ibu Dwi. Apa kabar? Sudah siap, Ibu, untuk memaparkan materi? Baik, silakan. Baik, kepada Ibu Erliza, saya persilahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Terima kasih undangannya dari Ibu Dokter Sawitri Retno Hadiati, Ketua Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Ibu Amanda Hairunisa yang sudah menghubungi saya dan Mbak Dwi Kartini sebagai moderator pada sore ini. Nah, kali ini saya mau berbagi tipis-tipis saja tentang disleksia di sekitar kita. Eh, Ingin saya sampaikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah dari perspektif saya sebagai seorang ibu dengan anak disleksia eh, yang memiliki pengalaman pendampingan anak dengan disleksia dan mendampingi para orang tua dengan anak disleksia di komunitas orang tua berbagi. Saya izin share screen ya. Oke, Ya, silakan, Ibu. apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Iya, baik. Teman-teman semua, di sini saya mengambil judul mengenali anak dengan disleksia di sekitar kita. Kenapa sih saya mengambil judul ini? Karena eh, kita dapat dari data yang kita kumpulkan, begitu ya, diketahui sebenarnya prevalensi anak dengan disleksia di sekitar kita, terutama di negara kita ini sebenarnya cukup besar. Diperkirakan sekitar 10%, yaitu didapat akan ada satu anak disleksia dari 10 anak disleksia. Gitu. Makanya kenapa ini menjadi sebuah gerakan yang harus memiliki impact kepedulian di masyarakat kita. Kemudian kenapa kita masih juga harus mengenali adanya anak-anak disleksia di sekitar kita? Karena kalau anak-anak disleksia ini nggak dikenali, mereka nggak terbantu. Kalau mereka nggak terbantu, dampaknya adalah mereka sering gagal, self esteemnya rendah, capaian akademisnya buruk, kemudian potensi putus sekolahnya besar sekali. Nah, biasanya anak-anak ini memiliki kecerdasan karena mereka ini IQ-nya bagus ya, jadi mereka ini sebenarnya pintar, tapi jarang memiliki kesuksesan dalam dunia kerja. Bahkan bisa jadi dalam hubungan relasi dengan pasangan. Nah, yang menarik lagi ternyata disleksia ini kalau nggak ditangani dia punya efek yang juga nggak bagus ya di aspek sosial emosi. Jadi anak ini memiliki gangguan kecemasan, stres, depresi, dan sangat mungkin menjadi bagian dari kegiatan kriminal. Ini yang agak-agak mengerikan. Makanya kenapa kita perlu peduli untuk mengenali apakah ada anak disleksia di sekitar kita. Ini yang ingin saya sampaikan, ini sebuah fakta menarik. Black Brutal Facts of Untreated Dyslexia. Ini adalah data yang saya kumpulkan dari Amerika. Tapi tahun lalu, Gerakan Bhinneka, sebuah gerakan eh, yang bekerja sama dengan United Dyslexia Nation, menemukan bahwa banyak anak di lapas anak itu memang menyandang disleksia.
ya. Jadi kayaknya apa yang ditemukan di Indonesia, walaupun datanya belum bisa saya publish, memiliki korelasi yang sama dengan apa yang ada di Amerika. Coba kita lihat. Jadi kalau di eh, data ini disebutkan bahwa 85% eh, anak di penjara itu datanya seperti inilah ya kira-kira. Nah, yang paling menarik lagi adalah ini. The 80% of prison inmates in Texas are functionally illiterate. Dan 48% dari 80% ini penyandang disleksia. Ini risetnya jelas ya, risetnya jelas banget. Kemudian udah seperti ini, kemudian dapat data lagi bahwa 49% dari anak yang di penjara ini tidak bisa dapat ijazah sekolah. Nah, ini dari data-data yang ada ini saja menunjukkan bahwa betapa efek yang paling parah kalau anak disleksia tidak dibantu bisa seperti ini. Nah, itu yang waktu itu ditemukan di penjara uh, lapas anak di Bandung. Nah, dari data-data ini maka harusnya sudah bisa menggerakkan hati kita untuk bisa membantu mengenali apabila memang ada anak-anak disleksia di sekitar kita. Jadi kenapa anak disleksia harus dibantu? Ditemukan dan dibantu. Karena sebenarnya setiap anak itu berhak mendapatkan cara belajar yang sesuai dengan potensi mereka. Karena kalau mereka dibantu, nggak hanya kesulitannya yang akan uh, diselamatkan, tapi masa depannya dengan segenap potensialnya bisa dibantu dan dikembangkan dan bisa menjadi bekal untuk hidup anak ini. Selanjutnya, nah kalau kita ngikutin teori yang disampaikan oleh Kevin Reid, itu ditulis di bukunya tahun 2017, bahkan ada di buku-buku revisi yang terbaru, bahwa mengidentifikasinya gimana? Ada anak-anak yang memiliki tantangan kognitif saat belajar, ya terutama yang erat kaitannya dengan literasi. Kemudian bagaimana lagi cara mengamatinya? Itu dengan memantau, mengamati anak-anak apakah mereka memiliki resistensi. Kalau misalnya diberikan intervensi-intervensi sederhana. Karena ketika itu dilakukan, ketika itu tidak dilakukan, anak ini akan semakin tertinggal kemampuan dan pencapaian. Nah, dari situ, dari situ, maka kita tahu bahwa ini bukan sebuah hal yang sederhana. Ini bukan tentang anak itu nggak bisa baca, atau anak itu kesulitan membaca. Karena sebenarnya kasus-kasus disleksia itu nggak pernah berdiri tunggal. Kasus-kasus disleksia itu selalu ditemani dengan gangguan-gangguan penyerta lainnya, atau kita kenal dengan istilah komorbid. Gangguan penyertanya apa? Yang paling banyak teman-teman kita bisa lihat ADHD. Ya, ADHD ini sering menyertai anak dengan disleksia itu dengan prevalensi yang cukup besar di atas 40%. Sedangkan ADHD sendiri itu dia punya komorbid lagi yang suka terbawa pada anak disleksia yang juga menyandang ADHD. Nah, umumnya juga anak-anak dengan disleksia itu punya penyerta lain, misal diskalkulia, disgrafia, dispraksia, ada gangguan kecemasan, ya dan depresi dan lain-lain. Jadi ini harusnya menjadi benar-benar sebuah kesadaran komunal bahwa kenapa anak-anak ini perlu sekali ditemukan, dikenali, dan kemudian dibantu. Nah, namun anak-anak ini sebenarnya juga memiliki kekuatan, potensi yang luar biasa dalam dirinya. Hanya saja potensi ini sering sekali termasking, masking itu tertutup oleh kesulitan yang sebegitu besar. Ya, apalagi di usia sekolah, di mana memang tuntutan kegiatannya adalah pembelajaran di sekolah akademis, biasanya hal-hal lain yang potensial di anak ini susah sekali kelihatan, karena dia benar-benar struggle dengan kesulitannya. Jadi sebenarnya kalau kita mengenali anak dengan disleksia, menemukan kemudian membantunya, maka nggak hanya kesulitannya aja yang akan terbantu, tapi kita bisa menemukan potensi-potensi besar yang ada dalam diri anak ini, sehingga anak ini
dia punya prestasi juga, punya pencapaian juga, dan bahkan mungkin dari potensinya ini bisa jadi bekal untuk dia hidup di kemudian hari, ya. Apa aja sih sebenarnya kekuatan-kekuatan anak disleksia ini? Anak-anak disleksia ini banyak banget yang kreatif, ya. Kalau teman-teman lihat, kayak misalnya Deddy Corbuzier, ya, itu kan luar biasa kreatif. Kemudian yang paling ganteng yang kita kenal, Tom Cruise, Keanu Reeves gitu ya. Mereka juga luar biasa kreatif. Jadi ternyata kesulitan membaca itu sebenarnya kalau di atas dibantu, maka dia akan sangat bisa menjadi apa ya? eh, bis- bisa untuk menemukan potensi dirinya, begitu ya. Nah, kemudian orang dengan disleksia juga punya kemampuan problem solving yang sangat baik, ya. Makanya kita kenal ada beberapa saintis ya yang memang menyandang disleksia. Nah, kemudian banyak banget yang orang tua ya dengan anak disleksia itu suka tidak menyadari bahwa anak-anak disleksia ini hatinya lembut, ya, penuh empati. Sering sekali karena kita itu terbiasa dengan paradigma pendidikan yang hanya akademis, 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 kita suka menafikan hal-hal lain yang sebenarnya merupakan potensi, ya, bahwa anak ini punya hati yang baik, ya, punya eh, empati yang sangat tinggi terhadap orang lain. Ini juga sebenarnya banyak dimiliki oleh anak dengan disleksia. Kemudian anak dengan disleksia itu memiliki kemampuan big picture thinking, ya. Big picture thinking itu gimana ya? Jadi itu bisa melihat konsep-konsep besar, gitu ya. Sehingga banyak hal yang mereka bisa lebih paham dulu gitu loh, karena oh itu tuh maksudnya seperti ini. Nah, kira-kira begitu ya si big picture thinking ini. Kemudian anak-anak dengan disleksia itu sebenarnya very observant. Jadi mereka tuh pengamat yang sangat baik gitu ya di tengah kesulitannya sebenarnya mereka memiliki skill itu dan banyak lagi skill dengan strength of dyslexia yang sebenarnya bisa kita kenali sehingga bisa jadi pegangan untuk anak ini selain dia juga berjuang mengatasi kesulitan-kesulitannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita belum bahas definisi ya, disleksia itu kalau kita saya mengambil dari bukunya Sally Sewitz itu dia bilang bahwa disleksia itu an island. Ada sebuah kesulitan yang bisa kita bantu anak-anak ini, dia bisa berenang lautan-lautan kekuatan yang ada di sekitar, gitu ya. Jadi ini sebenarnya strength yang bisa dimiliki, yang memang dimiliki oleh banyak anak dengan disleksia. Nah, siapa sih contoh-contoh disleksia famous? Tadi sudah saya sebutkan ya, ada beberapa aktor, ada beberapa artis, ada juga saintis, sampai olahragawan pun ada, gitu ya. Jadi sebenarnya orang dengan disleksia itu memiliki potensi untuk bisa sukses dengan keahlian yang dia miliki asal keahlian tersebut bisa ketemukan. Bagaimana menemukannya ya kita tentu harus bantu dulu kesulitan-kesulitannya. Selanjutnya, nah sekarang mengapa orang tua dan guru sering terlambat mengenali anak dengan kesulitan belajar spesifik? Ya, biasanya ini terjadi karena masyarakat kita terbiasa menganggap wajar kalau anak itu punya keterlambatan bicara. Kemudian suka memaklumi aja gitu loh kalau anak itu katanya yang anak yang heboh gitu ya, dianggap anak yang aktif atau anak yang sehat. Ya, padahal kalau dia berlebihan geraknya, kita juga sebenarnya harus sudah mulai bisa menandai bahwa ini eh, di luar batas apa ya normalnya anak gitu ya saya kira. Kemudian kita juga terbiasa memaklumi kalau ada anak yang terlalu pendiam, terlalu pemalu gitu. Kemudian kita juga masyarakat itu terbiasa memaklumi kalau misalnya anak kecil itu pelupa, anak kecil itu ceroboh gitu ya, anak kecil itu gerasa kerusuk itu dimaklumi kan, ah masih kecil. Padahal sebenarnya itunya harusnya menjadi sebuah uh, red flag alert buat kita bahwa ini ada sesuatu yang harus menjadi sebuah perhatian. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan itu
muncul kebiasaan-kebiasaan pemahaman itu muncul karena memang kesadaran banyak orang tua yang tidak memiliki kesadaran akan tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak itu nggak melulu cuma fisik ya, tapi kita juga harus perhatikan banyak aspek lain dalam tumbuh kembang anak. Nah, jadi setelah kita tahu kenapa kita harus peduli di lingkungan sekitar kita, apakah ada kemungkinan ada anak-anak disleksia atau tidak. Nah, jadi gimana sebenarnya cara mengenalinya? Kita bisa lihat di sini, anak dengan disleksia itu kita bisa kenali sebenarnya sejak usianya masih kecil, ya. Kalau di usia prasekolah, kita bisa lihat kalau anaknya mulai lupa, gampang hilang barang, nggak ngerti konsep waktu, ada keterlambatan dalam perkembangan berbahasa, biasanya berbahasanya berbahasa ekspresif, ya. Kemudian dia sulit membedakan kata yang bunyinya mirip ya. Kalau di Bandung dulu itu anak saya seperti ini. Di Bandung tuh ada mall namanya Trans Studio Mall, disingkatnya TSM. Anak saya nggak bisa bilang TS, dia bilangnya TCM gitu ya. Kayaknya lucu-lucu aja, sebenarnya itu sebuah penanda. Satu lagi, anak saya menyukai mobil kan ya. Dia nggak bisa nyebut BMW. Dia selalu terbalik, dia nyebutnya MBW, MBW, MBW. Nah, karena dia masih kecil, kita anggap itu sebuah lucu-lucuan aja. Padahal sebenarnya, di kemudian hari saya menyesal begitu ya, karena aduh, andai dulu saya tahu ilmunya. Saya harusnya waspada ketika dia nggak bisa bilang BMW, dia nggak bisa bilang PSM, begitu kira-kira. Dan itu terjadi di usia prasekolah. Kemudian kalau dikasih tugas, responnya, ah, lambat gitu ya. Kayaknya kayak yang Lola gitu lah. Itu justru yang harus sudah mulai jadi perhatian. Kemudian ada gangguan koordinasi ya, kesulitan mengerjakan tugas yang membutuhkan keterampilan motorik halus ya. Misalnya nih kalau pada saat TK dia kesulitan menggunting atau sulit mengikuti tracing garis ya. Kemudian ketika diberikan tugas yang instruksi pendek, misalnya dua instruksi, tiga instruksi, dia kesulitan menangkap ini apa yang harus saya kerjakan duluan. Ya, kemudian seperti tadi yang saya bilang ada bunyi yang terbolak-balik ya atau salah menyebutkan huruf alfabet untuk anak-anak yang sudah mulai belajar dikenali dengan apa namanya alfabet. Ini sebenarnya sudah harus kita mulai kenali gitu ya. Kalau kita lihat di milestone itu kok udah 6 bulan pelatih itu sudah sangat red alert. Harusnya sudah bisa dikonsultasikan kepada ahli. Nah, kalau kita menemukan anak-anak seperti ini, silahkan langsung rujuk anaknya ke profesional untuk di screening, untuk di assessment sampai mendapatkan diagnosa ya, supaya kemudian kita bisa menentukan langkah selanjutnya bagaimana ya. Nah, kalau di usia sekolah awal itu sangat kelihatan tuh anaknya nggak mau sekolah, menolak membaca, mengeja susah, kemudian memiliki masalah dengan kemampuan memori. Jadi kalau bisa gini, di pada saat dia belajar membaca gitu ya, ini terjadi pada anak saya dulu. Kalau misalnya kita gabung MA, dia bingung menyatukannya ya, karena memang gangguan fonemik. Kemudian udah dapet nih MA ma, kemudian MA, MI, mi. Kalau digabung jadi apa? Dia bingung, dia nggak bisa menyatukan. Dia tidak bisa menyatukan MA dengan MI menjadi mami itu dia nggak bisa. Ya, karena pertama ada gangguan fonemik, kemudian kemampuan memorinya juga nggak bagus ya. Gangguan koordinasi kita bisa lihat dari gangguan koordinasi juga kesulitan menulis. Kita suka lihat anak-anak dengan disleksia itu kalau nulis itu susah banget megang pulpen, megang pensilnya itu jelek. Ya itu harus kita sebenarnya sudah harus jadi red flag untuk kita ya. Apalagi teman-teman yang mengajar di sekolah ya. Kemudian kesulitan dalam kemampuan pengaturan. Ya. Contohnya gini deh cerita sederhana. Jadi kalau ada anak pulang sekolah, dia bilang sama ibunya gini, ayo buka sepatunya, simpan tasnya, buka seragamnya, simpan di tempat cucian. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi yang dia lakukan adalah dia buka sepatu, menyimpan sepatunya di tempat cucian. Karena dia tidak mengerti proses sequencing itu seperti apa. Ditambah tadi dengan kemampuan memorinya yang belum bagus. Ya. Hal-hal seperti itu kita nggak bisa bilang,
nggak dengar apa yang mama bilang sih, kan mama sudah bilang gitu. Kebanyakan orang tua seperti itu, mama sudah bilang masuk rumah itu buka sepatu, simpan di tempat sepatu, nanti buka seragam simpan di tempat cucian, ini kok malah sepatu di tempat cucian begitu ya. Jadi sering banget orang tua malah jadinya marah-marah sama anaknya digituin, malah lebih nggak ngerti. Ah, tadi tuh bukannya memang disuruh buka sepatu, tapi dia juga bingung menyimpannya di mana begitu. Nah, ini tanda-tanda disleksia di usia sekolah yang bisa kita kenali ya. Nah, kalau teman-teman sudah mulai mengetahui anak disleksia di sekitar kita, maka jadi sebenarnya disleksia itu apa sih? Ya. Nah, definisi yang definisi tahun 2002. Minggu lalu, International Dyslexia Association sudah mengeluarkan definisi terbaru tahun 2025. Tapi karena belum dipublikasikan secara luas, jadi saya tidak tampilkan di sini. Saya menampilkan definisi yang tahun 2002 dulu ya. Jadi disleksia itu adalah kemampuan belajar spesifik ya, yang berasal dari gangguan neurologis ya. Jadi sebenarnya eh, apa ya? Settingannya dari sananya sudah seperti itu begitu ya. Nah, kemudian ditandai dengan kesulitan mengenal kata, kemampuan pengejaan yang buruk ya. Nah, penyebab kesulitan ini menurut definisi dari IDA itu adalah karena disebut dengan defisit fonologis seperti yang saya bilang tadi, gangguan fonologis ya. Jadi sering tidak terduga dalam kaitan dengan kemampuan kognitif, padahal sebenarnya ada ya, dan bukan karena instruksi kelas yang efektif, bukan karena anak ini bodoh, bukan karena anak ini malas, ya. Nah, setelah kita mengetahui sebenarnya definisi disleksia itu apa, jadi kita tahu bahwa disleksia itu yang disandang oleh anak saya atau anak kita itu bukan karena dosa, bukan karena karma, bukan karena gangguan fungsi indera penglihatan, bukan karena gangguan fungsi indera pendengaran, ya, bukan karena kebodohan, bukan karena malas, bukan karena salah asuh, bukan karena lingkungan belajar yang buruk, bukan karena kelemahan otot tangan, bukan karena kelemahan gangguan tulang belakang, bukan karena dia tidak merangkak, tidak. Ya, itu betul-betul karena gangguan fonologis yang ada di otak. Ya. Jadi udah nggak akan salah lagi kalau udah tahu seperti ini ya. Nah, jadi ternyata disleksia itu bersifat diturunkan. Jadi kalau kita menemukan anak dengan disleksia, maka sangat mungkin ibu bapaknya, kakek neneknya, pamannya juga menyandang disleksia. Hanya saja karena disleksia ini awareness-nya baru mulai sekitar 15-20 tahun belakangan ini, jadinya saya tidak sadar kalau waktu dulu saya kecil, saya juga menyandang disleksia. Saya baru tahu saya juga mungkin disleksia setelah anak saya dinyatakan semuanya disleksia. Sehingga itu sepertinya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di masa kecil. Kenapa ya? Aku tuh paham matematika, tapi kalau disuruh ngerjain nggak bisa, gitu loh. Aku tuh paham isi ceramahnya Ustadz ini tuh apa, tapi kalau aku disuruh menceritakan ulang, aku nggak bisa. Itu seperti menjawab gitu loh, oh ternyata itu karena saya disleksia, dan itu terjadi pada anak saya. Jadi ternyata disleksia diturunkan, tapi bukan penyakit. Karena dia diturunkan, maka dia disandang seumur hidup. Sebenarnya karena dia disandang seumur hidup, maka dia bisa dikelola. Ya, nah saya dulu nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Andaikan saya tahu, mungkin pencapaian saya akan berbeda begitu ya. Nah, tapi yang menarik, anak-anak disleksia ini kalau nggak terbantu, dia bisa memiliki gangguan depresi yang lebih berat. Karena pada datanya, itu anak-anak dengan disleksia itu angka potensi depresinya itu di atas 30% dan angka gangguan kecemasan yang dimiliki oleh anak disleksia ini di atas 25%. Jadi tinggi. Itu sebabnya kalau anak-anak disleksia ini nggak dibantu, dia bisa
jadi memiliki gangguan sosial emosi, akan tumbuh sebagai pribadi yang pencemas, penakut, nggak percaya diri, gitu ya. Dan ini akan sangat menghambat pencapaian-pencapaian besar anak ini, karena sebenarnya anak ini punya potensi. Ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa membantu anak-anak disleksia ini baik di rumah maupun di sekolah? Tapi saya pengen tahu dulu apakah di sini ada teman-teman yang profesinya guru? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Kalaupun teman-teman nggak ada yang berprofesi sebagai guru, mudah-mudahan tips ini bisa disampaikan oleh orang tua kepada gurunya. Kalau nanti ada anak-anak yang ternyata diketahui disleksia. Jadi kalau orang tua itu dengan keterbatasan informasi, keterbatasan kemampuan, keterbatasan keilmuan, itu sebenarnya bisa tetap membantu anak dengan disleksinya di rumah. Caranya adalah orang tua harus punya dulu kesadaran bahwa ketika dia sudah eh, tegak diagnosanya, anaknya disleksia, orang tuanya harus bisa menerima hasilnya. Ini yang paling sulit terjadi karena masih banyak orang tua yang denial. Disleksia sendiri itu kan beragam ya, seperti spektrum karena ada disleksia ringan, sedang dan berat. Kemudian dipengaruhi oleh tingkat kognisinya ya. Kalau misalnya dia disleksia berat, IQ-nya juga rendah, ngepas gitu ya 90-an, itu berat sekali. Saya punya 3 anak, itu uh, disleksinya beda-beda ya. Kalau saya boleh bilang mungkin yang paling beruntung tuh anak saya yang tengah. Dia IQ-nya paling tinggi, disleksinya ringan. Jadi nggak terlalu struggle seperti kakak dan adiknya, begitu. Tapi komorbidnya juga membuat disleksianya juga profilnya jadi lain, ya. Anak saya yang pertama disleksia dengan IQ 119-an, eh, disleksianya cukup berat, terus diskalkulia, disgrafia, dispraksia, gangguan kecemasan, emosi, dan memiliki ADHD. Itu beda banget gitu loh sama adik perempuannya yang disleksianya juga cukup cukup lumayan menantang, kemudian profil IQ-nya lebih baik, eh, tidak disfraksi tapi diskalkuli. Itu jadi kita harus tahu dulu gitu loh profil disleksia anak kita tuh bagaimana, komorbidnya apa saja. Jadi kita bisa kemudian punya kesadaran untuk membantu anak ini dengan tepat. Banyak orang tua yang masih denial begitu anaknya disleksia, sehingga tidak terlambat memberikan bantuan kepada anaknya. Itu yang pertama. Kedua, tidak memberikan bantuan yang tepat, sehingga progres anaknya menjadi lambat. Semakin dini anak disleksia diketemukan dan dibantu, itu kemajuannya akan jauh lebih baik daripada yang terlambat diketemukan. Ya, jadi makanya kita itu sangat mendorong teman-teman untuk mau menemukan anak disleksia sedini mungkin, karena itu tuh luar biasa beda apa tuh namanya ya, performance-nya ketika yang sudah ditemukan besar begitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya sudah siap, kalau orang tua sudah menerima, menguatkan lahir batin gitu ya untuk mendampingi anak ini, saya percaya sekali anak ini akan bersinar dengan gemilang begitu. Jadi di orang tua berbagi sendiri kita selalu bilang sama teman-teman di sana, mendampingi teman-teman di sana adalah pertama untuk sabar mendampingi anak disleksia di rumah. Kemudian harus konsisten, harus istiqomah karena istiqomah ini berat ya. Istiqomah ini berat. Eh apa ya? Kita harus bikin program belajar di rumah. Kita harus mulai mengubah pola asuh di rumah. Sementara mamanya masih pengen arisan, mamanya masih pengen jalan-jalan ya. Jadi orang tuanya juga disleksia, mungkin ada ADHD-nya, impulsivitas. Itu orang tuanya berjuang sekali untuk membantu anaknya. Kita sering sekali bilang, selesaikan dengan diri kita sendiri. Ya, kenali dulu kita, kemudian kita memahami diri kita, lalu kita harus kemudian meneguhkan diri untuk membantu anak. Karena semuanya itu betul-betul dari apa yang diberikan oleh orang tuanya.
Itu yang kita selalu apa ya pelan-pelan sampaikan kepada teman-teman orang tua dengan anak disleksia di orang tua berbagi. Nah, kemudian karena erat kaitannya dengan sekolah, apa sih yang orang tua bisa lakukan dengan sekolah untuk membantu anak? Pertama itu orang tua harus bisa kolaborasi dengan sekolah. Mudah-mudahan teman-teman dengan anak disleksia bisa menemukan sekolah yang baik, sekolah yang suportif, sekolah yang mendukung, mau memberikan akomodasi untuk anak. Kalaupun tidak, ya rezeki orang kan beda-beda ya. Tapi bukan berarti itu jadi hambatan, tidak. Bisa diupayakan. Yang pertama, bangun kolaborasi dengan sekolah, ya. Kemudian bangun kolaborasi dengan profesi terkait, ya. Misalnya dengan psikolognya atau dengan dokter anaknya. Kemudian jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangan membanding-bandingkan anak kita dengan kakak sepupunya, dengan adik sepupunya, atau dengan siblingnya sendiri. Ya, itu menyakitkan sekali. Setiap anak itu bersinar dengan dirinya. Setiap anak itu unik dengan dirinya. Pencapaian mereka itu adalah bagaimana mereka bisa lebih baik dari dirinya dari hari kemarin. Begitu aja penilaiannya, ya. Kalau misalnya hari ini anak sudah bisa membereskan tempat tidur sendiri, itu prestasi yang harus dihargai, ya. Kalau misalnya hari ini ternyata anak sudah punya kemampuan, sudah bisa membawa piring kotor setelah makan ke tempat cucian, itu juga sesuatu yang harus dihargai. Orang tua banyak yang hanya, ya masih banyak yang hanya menghargai anak hanya dari pencapaian akademis. Wih, matematikanya bagus. Wih, bahasa Inggrisnya bagus. Lupa gitu loh. Kalau anaknya mau membantu temannya, apa namanya, misalnya ada temennya yang nggak bawa bekal makanan, dia mau berbagi. Itu kan sebuah skill, sosial emosional skill yang sebenarnya harus diapresiasi, harus kita catat itu sebuah prestasi. Jadi nggak cuma melulu soal pencapaian akademis saja, gitu ya. Kemudian kita harus bisa menciptakan support environment. Jadi kita sebut saja support system gitu ya. Support sistemnya apa? Tadi udah kita mulai bangun kolaborasi dengan guru ya, dengan tenaga profesional yang bantu anak. Kita juga sudah mulai bisa mengadvokasikan disleksia di lingkungan sekitar kita kepada kakek neneknya, kepada om tantenya ya. Kalau saya bahkan sampai ke asisten rumah tangga dan supir juga saya ceritakan sehingga mereka tidak akan mistreat anak saya begitu. Itu seperti itu. Kemudian bantu proses belajar di area sosial emosinya ya. Nah, ini sering sekali terlewatkan oleh banyak orang tua sehingga anak-anak itu regulasi regulasi emosinya nggak berkembang dengan maksimal. Sederhana saja, contohnya seperti ini. Anak itu harus tahu kenapa dia marah. Anak itu harus tahu apa yang dia rasakan. Karena jangan sampai apapun yang mampir dalam keseharian dia, reaksi dia tuh hanya marah-marah. Padahal tidak semua kejadian yang mampir dalam diri dia itu harus dikeluarkan dalam bentuk marah. Karena dia nggak kenal ini tuh apa, gitu ya. Jadi anak disleksia juga bisa dibantu proses belajar di area sosial emosinya, ya. Kemudian bangun kemampuan berpikir maju, ya. Sering sekali ini orang tua dengan anak disleksia ini pasrah aja gitu. Ah ya udahlah, karena anak saya disleksia dia mah nggak akan bisa begini, nggak akan bisa begitu, enggak, ya. Ya, saya sendiri sebenarnya eh, saya akhirnya punya punya prinsip pribadi ya. Saya itu terinspirasi dari lagunya Tulus ya. Lagunya Tulus yang ini jangan cintai aku apa adanya. Maksudnya begini loh. eh, dari kontra kalimat motivasi yang anak-anak itu harus diterima apa adanya, itu bukan diterima pasrah, pasrah bongkok, ya udah anaknya begitu, enggak. Itu cara kita mencintai anak-anak itu adalah menerima bahwa kondisinya seperti itu, tapi jangan kemudian apa adanya aja, udahlah gitu, enggak. Justru anak itu harus dibantu sedemikian rupa, semaksimal mungkin, semampu ibu bapaknya, agar anak ini bisa berkembang. Karena anak ini punya potensi yang luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman semua, anak disleksia ini masuk ke dalam kategori kesulitan belajar spesifik. Kenapa disebut spesifik? Karena anak-anak ini IQ-nya minimal normal sampai tinggi, ya. Jadi kita sudah tahu kan kalau misalnya anak-anak dengan IQ yang baik
sebenarnya potensi kognitifnya seperti apa? Ya baik, hanya saja mereka terkendala dengan kesulitan-kesulitan tadi. Sehingga mereka kesulitan atau memiliki perkembangan yang berbeda dengan anak-anak normal umumnya. Ya, jadi anak ini bisa dibangun kemajuan berpikir majunya, diberi motivasi, disampaikan bahwa kamu bisa, kita hanya memang perlu belajar lebih, kita perlu belajar dengan cara yang berbeda sampai kamu bisa. Eh, saya pernah sedih sekali ketika anak saya bilang gini. Waktu itu dia kelas 4 SD. Dia bilang, oh ternyata aku tuh harus 11 kali belajar baru hafal Al-Fatihah. Di situ dia menemukan bahwa, oh saya memang nggak bisa sekali belajar bisa. Saya mungkin butuh 10 kali latihan. Artinya apa? Itu, dia punya kemampuan untuk berpikir maju, hanya dia harus menemukan coping strategi dan menerima diri. Kalau memang cara belajar dia nggak bisa secepat teman-temannya. But it's okay gitu ya. Kemudian beri contoh sukses. Tadi kan kita cerita tuh ada Keanu Reeves, ada Deddy Corbuzier, ada siapa-siapa. Itu ceritain aja orang-orang sukses itu gitu. Karena artinya, oh saya juga punya kesempatan sama seperti orang-orang itu gitu ya. Kemudian encourage self advocacy. Jadi kita harus bisa membuat anak kita menceritakan kesulitan mereka apa, kebutuhan mereka apa kepada lingkungan dia berada, ya terutama di lingkungan sekolah, sehingga dia bisa mendapatkan haknya di sekolah di tempat belajar. Kemudian highlight strength and talent. Tolong temukan bakat anak-anak ini, ya kembangkan minat anak-anak ini dan pastikan mereka bangga, confidence-nya naik dengan apa yang bisa mereka miliki. Apa aja sih yang bisa? Tadi sudah ngobrol sama Dr. Savitri, pencak silat misalnya begitu ya. Dan itu terbukti untuk anak saya yang musuh itu luar biasa. Kemudian pencapaian self esteemnya menjadi pede banget karena ternyata dia saya bisa gitu ya. Bisa juga saya bertanding seperti itu. Nah, apalagi kemudian dia menang. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, ini kira-kira teman-teman yang bisa kita lakukan di rumah, tips-tips kecil. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita kembangkan atau kita bicarakan di sini mengenai bagaimana cara membantu anak disleksia di rumah ya. Tapi saya ini aja dulu, kapan-kapan kita ngobrol lagi lebih detail mengenai hal ini ya. Mudah-mudahan ada waktu dan jodoh ya. Nah, jadi sebenarnya untuk menemani anak-anak disleksi ini yang diperlukan oleh para orang tua adalah sabar dan rasa empati yang sangat besar. Ya, kalau kita nggak empati sama anak-anak ini, bawaan kita marah melulu karena kita kesel anak ini kok nggak bisa diajarin. Ya, itu banyak sekali kasus seperti ini. Dan betul-betul harus sabar. Kita harus menempatkan, kita harus punya rasa empati besar sama anak ini bahwa memang sedemikian susah. Begitu ya. Kemudian saya pengen kasih lihat teman-teman satu film ini. Boleh ya sebentar ya Ibu Dwi? Boleh, Iya, Ibu, boleh, boleh. Suaranya kedengeran? belum. Suaranya belum masuk, Ibu. Oh, suaranya belum masuk. Iya. Bentar ya. Oh, nampak nih suaranya. Coba. Mungkin bisa di-share screen ulang, Bu. Kemudian diklik Oke, share audio di bagian langsung pojok audio. kanan Oke. kiri. Baik, sebentar ya. Stop Ya, share dulu. Bu. Soalnya ini video ini sangat menarik sebenarnya. Bisa jadi motivasi untuk kita semua bahwa kalau anak-anak kalau kita meluangkan waktu untuk apa namanya tuh menemani anak-anak dengan serius hasilnya luar biasa. Apa tadi tuh? Oh, komputer audio ya. Sebentar. Saya coba ke stereo ya. Ibu kalau nerangkan enak, Bu. Ah, kenapa dok? Kalau nerangkan enak, praktisi ya soalnya praktisi. Iya. Oke, sebentar. Izin share dulu ya. Tadi screen-nya Malah ini. pengen tanya, momen apa yang membuat Ibu bisa apa bisa malah mau sungguh-sungguh gitu. Oh, nanti saya cerita dok. Coba, mudah-mudahan ini bisa ya teman-teman ya. Sebentar, salah. Suaranya belum masuk, Ibu. Udah ada suaranya, Bu? Belum masuk. Atau mungkin Udah ada suaranya? ada bantu share screen? Belum masuk, Ibu.
Oh, belum masuk. Kalau gitu gini, saya akan skip video ini Baik. karena ini akhir dari presentasi saya. Nanti kalau teman-teman mau lihat, saya akan kirimkan videonya ke Ibu Dwi. Iya. Nanti mungkin Ibu Dwi bisa share sama teman-teman ya. Bagaimana kalau begitu? Ya. Baik, Ibu. Boleh, boleh. Nanti dikirim ke Ya. Mbak Amanda ya, Bu ya. Siap, saya kirim ke Bu Amanda. Jadi Baik. teman-teman, itu aja presentasi dari saya sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa apa ya membangun rasa ingin tahu begitu, kemudian rasa untuk membantu, untuk menemukan anak-anak ini ada di sekitar kita. Ya mungkin tidak anak kita, mungkin anak tetangga kita. Kalau kita guru, mungkin murid-murid kita. Dan juga bisa memberikan penguatan kepada teman-teman orang tua kalau memang yuk sudah waktunya kita bergerak membantu anak kita. Sebab kalau nggak kita yang mulai membantu anak kita, mengadvokasi anak kita, siapa lagi? Kita kan pengen anak kita jadi orang yang berkontribusi di masyarakat. Kita kan pengen anak kita nanti tumbuh besar mandiri, jadi kepala keluarga, jadi orang yang berpengaruh, memiliki kontribusi di masyarakatnya. Insya Allah bisa, asal kita mulai dari sekarang membantu anak ini mengatasi kesulitannya, menemukan potensi-potensinya dan mengembangkan hal-hal yang baik, kekuatan-kekuatan dalam dirinya. Ya, mudah-mudahan sharing yang saya sampaikan ini memberikan insight dan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Erliza atas paparannya yang begitu luar biasa, sangat lengkap, jelas pastinya ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini sekarang masuk kepada sesi tanya jawab, Ibu. Ini di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Lien Karlina Gandini. Apakah Ibu Lien ini pertanyaannya mau dibacakan atau mau disampaikan secara langsung kepada narasumber, Ibu? Boleh dibacakan dulu juga boleh supaya teman-teman yang lain mungkin Eh, bisa ikut menyimak ya. Saya bacakan ya, Bu ya. Jika anak diseleksia sudah les kumon, matematika, dan les membaca private, apakah masih diperlukan terapi remedial, Ibu? Gitu. Berdasarkan pengalaman saya, iya. Nah, berdasarkan pengalaman saya. Tapi sekali lagi, tiap anak disleksia itu profil kesulitannya berbeda-beda gitu. Nah, karena apa yang dilakukan di saat terapi remedia itu mungkin pada aspek-aspek tertentu. Nah, kayak kumon atau les membaca private itu di aspek lain. Jadi sebenarnya harusnya bisa saling menguatkan. Tetapi jangan lupa harus selalu berkonsultasi kepada terapis atau tenaga profesional yang membantu anak ibu. Selalu diskusikan. Baik, semoga sudah terjawab ya, Bu Lin. Jadi, selain dari les private, kita emang harus ada kolaborasi antara orang tua dan juga eh, psikolog atau terapis, seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Niko Mang Ayu Triana Dewi, apakah bisa diceritakan pengalaman sukses menangani anak diseleksia yang berhasil mengatasi kesulitannya melalui pendekatan tertentu dan pendekatan apa yang digunakan? Saya izin agar lebih objektif, saya menceritakan pengalaman saya, gitu ya. Eh, Mudah-mudahan bisa ditanggapi dengan rendah hati juga, begitu ya. Saya tidak bilang bahwa saya sudah sukses mendampingi anak disleksia saya, tetapi saya mau selalu merayakan setiap pencapaian yang anak-anak saya dapat, sekecil apapun. Anak saya yang paling besar baru lulus dari Teknik Informatika Telkom University. Kelas yang diambil kelas internasional, di luar ekspektasi. Salah satu pengalaman sukses saya mendampingi anak saya yang besar itu adalah keterbukaan komunikasi. Banyak orang tua yang berpikir bahwa anak disleksia ini nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa diajak diskusi. Kalau untuk itu, saya berani menepis karena saya berhasil melakukannya kepada anak saya. Jadi saya selalu mengajak mereka ngobrol, komunikasi, mendengarkan ya. Mereka merasa kesulitan, saya dengarkan. Mereka ngerasa ada kasus-kasus di sekolah, saya dengarkan. Saya beri ruang kepada mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau mereka nggak bisa, baru saya turun bantu. Gitu. Kemudian saya membantu mereka mengatur waktu
waktu kegiatan, memberikan mereka kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Nah, sering banget ada orang tua yang perang ego gitu loh. Kayak misalnya gini loh, ada orang tua yang pengen anaknya pintar main piano gitu loh. Tapi sebenarnya bukan bakat anaknya nggak di situ. Tapi dipaksain terus sampai anak itu bisa main piano dengan apa ya? Dengan keyakinan pasti bisa, ya pasti bisa. Cuman waktunya lama sekali. Daripada kita memaksakan suatu hal yang sulit itu, kenapa kita nggak cari bakat-bakat lain yang anaknya lebih senang, ya? Karena secara secara natural ya, anak-anak ini kalau mereka melakukan hal-hal yang mereka senangi itu progresnya bagus. Contohnya aja deh, disuruh ngaji susah ya, tapi disuruh main game cepet kan, pinter kan? Iya, begitu. Karena mereka senang mengerjakannya. Gitu. Kenapa kita tidak mengaplikasikan kesenangan tersebut dalam proses belajar? Jadi pendekatannya apa sih yang dilakukan? Apa ya? Saya bilang apa ya? Saya hanya melakukan pendekatan yang sangat humanis aja sama anak saya. Jadi sampai sekarang pun saya bilang sama anak saya semuanya, kalian mau kuliah apa terserah, mau belajar apa bebas. Nggak ada harus belajar harus jurusan fisika dan sosial. Enggak, silahkan. Kalian kenali eh, kesusahan kalian apa. Kalian kenali hal-hal baik tentang diri kalian apa. Kalian coba gali, kalian tuh maunya udah gede nanti jadi apa. Yuk kita ke situ aja jalannya gitu. Jadi nggak apa ya, nggak kesana kesini gitu loh ngerjainnya. Karena saya bilang sama anak-anak, ya kita harus menghargai waktu, kita harus menghargai sumber daya. Kan kita bukan sultan ya, jadi semuanya harus dijaga dengan baik sumber dayanya gitu loh. Itu aja sih pendekatan saya yang saya lakukan dan kebetulan dengan teman-teman saya sesama founders orang tua berbagi, kebanyakan kami melakukan hal tersebut begitu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau bisa saya highlight mungkin pendekatan yang Ibu lakukan ini secara humanis, terutama komunikasi ya Ibu ya. Karena emang komunikasi itu sangat-sangat penting. Jangankan untuk anak yang diseleksi ya, sesama kita aja yang seperti ini pun komunikasi itu sangat penting. Dan juga memberikan ruang terhadap anak, jangan judge dan memberikan mereka kesempatan untuk mengeksplor diri mereka. Nah ini untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu. Ini waktunya kurang lebih tinggal 10 menit lagi. Jadi silakan bagi para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ini dan materi saat ini sangat 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 menarik. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Baik, saya bacakan pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kalau anak baru terdiagnosa di umur 15 tahun, di mana sudah terlihat yang sangat mengganggu adalah pelupanya. Terus self-esteem-nya rendah, apakah tindakan dan terapi yang efektif untuk mengatasi tersebut? Oh, maksudnya eh, tindakan terapi seperti apa yang efektif untuk mengatasi hal tersebut? Tolong jelaskan apa yang dimaksud coping strategi dan contohnya. Oke, eh, saya tidak hafal profil anak Bu Irma seperti apa. Kalau memang anak Bu Irma harus mengikuti terapi, silakan bicarakan dengan tenaga terapis profesional yang membantu. Mereka yang paling tahu. Mereka yang paling tahu, ya. Tapi beberapa kasus untuk teman-teman saya yang anaknya diketemukan disleksia di usia remaja, ya beda-beda ceritanya gitu ya. Ada yang masih harus terapi remedial, ada yang masih harus apa namanya terapi bersama psikolog untuk membantu apa tuh namanya membantu mengatasi di area sosial emosi. Nah, itu betul-betul setiap anak beda-beda. Jadi memang harus dikonsultasikan. Saya sangat urge saya sangat mendorong teman-teman untuk mencari bantuan profesional. Eh, banyak banget karena mungkin sekarang informasi segitu mudah didapat ya, banyak banget orang-orang yang suka self diagnosa kemudian melakukan keputusan sendiri, mengambil keputusan sendiri untuk menentukan terapi yang terbaik. Saya harapkan itu tidak dilakukan. Ya, jadi silakan menghubungi apa namanya profesional untuk mendapatkan terapi apa yang paling tepat gitu ya. Karena saya nggak tahu profilnya, tapi beberapa yang saya kenal itu masih ada yang speech terapi ada, masih ada yang remedial terapi ada, masih ada yang terapi di area sosial emosi juga masih ada. Nah, apa sih yang dimaksud dengan coping strategi? Itu adalah
kemampuan anak mengatasi hambatannya. Jadi contohnya gini, anak saya pelupa, lupa sekali luar biasa. Itu dari kecil saya biasakan dia untuk menulis barang bawaannya sebelum sekolah. Ya, kenapa saya nggak bikinin checklist? Kegampangan. Saya suruh dia pakai notes kecil gitu ya. Saya tulis hari ini yang dibawa tumbler, pensil dua, penghapus satu, ya barang-barang yang ada di tasnya. Kemudian pulang sekolah, saya kerja sama bu gurunya, meminta untuk dia mengabsen lagi barang-barangnya sesuai dengan yang dia sudah tulis. Ya, itu salah satu coping strategi. Sehingga kemudian dia hafal sendiri, dia akan hafal sendiri. Oh, tumbler saya hilang. Oh, kos kaki saya nggak tahu di mana. Nah, itu sudah bagian di coping strategi. Sehingga kemudian dia akan mikir, oh, berarti kalau saya melepas kos kaki, saya harus simpan itu di dalam tas saya. Itu coping strategi. Kalau coping strategi di area belajar gimana? Barangkali teman-teman dulu ingat ada istilahnya jembatan keledai. Ya, nah, bagaimana misalnya menghafal rumus kimia dengan apa namanya dengan singkatan-singkatan tertentu atau menjadi rangkaian kalimat. Itu namanya coping strategi, ya. Terus coping strategi yang banyak dilakukan oleh anak-anak Gen Z itu menggunakan handphone dengan menggunakan alarm, ya, menggunakan agenda tertulis, menempelkan jadwal rencana kerja di kamar. Itu juga salah satu coping strategi. Nah, sebenarnya coping strategi ini juga bisa dilakukan sama para ibu. Ibu itu kan, ibu-ibu disleksia ya maksudnya, kan udah mah disleksi, tugasnya sejibun ya, semuanya dicatatnya di otak. Insya Allah lupa semua pasti ya. Jadi salah satu coping strateginya, saya kasih contoh mudah-mudahan kelihatan ya Bu ya. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Keep. Ini aplikasinya enak banget, murah banget. Ini adalah salah satu, apa sih namanya tuh? Dari bawaannya Google. Ya, punten, teman-teman kelihatan nggak? Oh, di blur ya. Oke, ini salah satu contoh Keep ya. Saya mencatat semua di Keep ini. Nah, saya mencatat semua di Keep ini. Namanya Keep, KEEP. Itu semua saya tulis di situ. Jadwal obat ya, kemudian to-do list saya, daftar belanjaan saya. Setiap hari pagi-pagi saya selalu isi di Keep saya, di note saya ini. Saya mau ngapain? Ya, saya nggak karena saya tahu jadwal saya itu banyak dan nggak fleksibel, saya tulis aja nggak pakai jadwal. Yang penting semuanya kekerjain, gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh catatan apa nih? Catatan bikin resep cold press juice juga saya masukin ya. Jadwal mengaji, ya betul, keepgoogle.com betul. Kemudian sampai doa setelah salat qiyamul lail saya masukin ke sini dalam satu aplikasi. Sehingga saya nggak ada yang kelupaan. Ini cara coping strategi saya. Kalau anak-anak sekarang mereka ada banyak aplikasi yang lebih sophisticated ya. Kalau anak sekarang kan lebih ngulik ya dan banyak aplikasi yang bisa mereka pakai. Ada yang apa aplikasi biasa, ada aplikasi yang sudah berbasis AI itu macam-macam. Kira-kira coping strategi seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi perlu dikonsultasikan ke terapis ya Bu ya, yang pasti jangan sampai self diagnose karena itu sangat berbahaya dan setiap anak itu memiliki hambatan dan permasalahan mereka masing-masing meskipun sama-sama diseleksi ya. Seperti itu. Baik tadi sepertinya ada peserta yang raise hand yaitu Bu Daumi. Apakah Bu Daumi mau bertanya langsung kepada narasumber Ibu? Oke, terima kasih. Mohon maaf tidak open cam. Ya, Eh, saya tadi menyimak tapi tidak seluruhnya ya. Jadi Ibu saya tanyakan itu apakah gejala disleksia itu sudah bisa terlihat ketika masih kecil? Dalam arti sudah usia sekolah mau masuk sekolah itu apa sudah terlihat? Terus kemudian Ibu kan lebih dari satu ya anaknya yang disleksia ya. Ya itu apa di umur yang sama atau beda-beda ketahuannya itu? Ketahuan kalau mereka jadi diseksia. Terus yang ketiga adalah saya itu kan punya anak autis Bu, 27 tahun sekarang nih. Itu tuh susah sekali menghafal huruf per huruf. Saya tuh juga berpikir apakah dia ada apa ya, ada kayak disleksia dalam arti tidak bisa membedakan P, B, D dan sebagainya. Itu susah banget. Tapi kalau dalam satu words itu bisa gitu. Hanya perasaan saja. Jangan-jangan anakku tuh ada disleksi ya gitu, hanya perasaan saja. Oke, terima kasih. Iya, pertama, tadi pertanyaan pertama apa ya, Sel?
Oh, oke. Disleksia di usia dini apakah bisa ditemukan atau tidak? Bisa, Ibu. Bisa banget. Karena gini, sebenarnya disleksia itu kan diturunkan. Tadi ya sudah dibahas teorinya. Disleksia itu diturunkan. Jadi sebenarnya bisa kelihatan pada saat usia kecil. Contohnya apa? Gangguan berbahasa, keterlambatan gangguan berbahasa ekspresif. Jadi misalnya telat, kalau orang dulu bilangnya apa speech delay gitu ya. Padahal bukan speech delay. Gangguan perkembangan berbahasa. Kalau di disleksia itu ekspresifnya. Nah, jadi sebenarnya kalau udah kita ikutin milestone-nya, kalau pada anak 12 bulan ini kok belum muncul kata-kata, umur 18 bulan jumlah kata-kata atau itunya tidak sesuai dengan milestone, itu sudah harus alert. Karena banyak sekali anak dengan disleksia itu salah satu penandanya adalah gangguan perkembangan berbahasa ekspresif. Kemudian kalau dia udah mulai misalnya bahasanya nggak masalah, tapi kelihatan banget dibilang ke kanan dia ke kiri, kita ngomong apa dia lola, seperti tadi saya bilang itu semua sudah mulai kelihatan. Apalagi kalau misalnya ibu bapaknya diseleksi atau ada kakaknya atau ada sepupunya diseleksi, maka setiap kali kita menemukan anak ini ada semacam kok kayak gini ya, kita sudah harus alert, ini kita ada genetiknya begitu. Jadi sebenarnya di usia muda itu bisa ketahuan. Hanya saja diagnosanya kalau berdasarkan DSM-5 ya, itu ditegakkannya di usia sekolah. Jadi kalau beberapa praktisi profesional itu kalau menemukan anak-anak dengan gejala-gejala disleksik, maka mereka menyebutnya sebagai resiko disleksia, ya. Jadi diagnosanya adalah resiko disleksia, belum disleksia. Karena disleksia sendiri ditegakkan diagnosanya di usia sekolah. Gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu banget gitu loh mengetahui anak-anak ini apakah memiliki gangguan tersebut dari kecil atau bagaimana gitu, karena akan lebih eh, semakin cepat dia dibantu hasilnya outcome-nya akan semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak disleksia, anak-anak saya ditemukan disleksianya kapan? Karena anak pertama saya ditemukan disleksianya alhamdulillah di usia 5,5 tahun, jadi lebih cepat. Nah, di situ begitu saya tahu, saya berhenti kerja, saya belajar mati-matian untuk memahami disleksia ini, sehingga pada anak kedua dan ketiga, kita sudah tahu nih di usia 2 tahun udah mulai ada gangguan bahasa ekspresif. Oke, udah ada traitsnya satu gitu ya. Kemudian kalau ngomong kebolak-balik, oke. Jadi udah akhirnya anak-anak saya yang kedua dan ketiga di usia dini sudah masuk ke dalam kelompok risiko disleksia tadi. Nah, karena mereka sudah masuk kelompok risiko disleksia, mereka mulai diberikan intervensi sejak kecil, mulai dari terapi bicara, masuk kelas layanan, mulai masuk ke terapi-terapi macam-macam gitu. Jadi sehingga alhamdulillah terutama anak saya ketiga mungkin karena ilmunya udah lebih banyak kali ya. Jadi anak ketiga kepegangnya lebih baik begitu. Di usia SD itu lebih smooth dia masuk SD-nya. Jadi hambatan-hambatannya mengganggu tapi nggak separah waktu kakaknya nomor satu masuk sekolah. Kemudian apakah anak autis bisa menyandang disleksia? Kalau di Indonesia, dari yang saya pelajari dari guru-guru saya dan dari literatur yang dibaca, belum menemukan kasus itu. Tapi kalau kata teman saya di Inggris ada begitu. Jadi apakah tapi kita juga harus tahu Kak, bahwa kalau autisme, anak-anak dengan autisme juga memiliki kesulitan belajar sama ya. Jadi kalau dari guru saya belajar ada yang namanya kesulitan belajar, ada yang namanya kesulitan belajar spesifik. Yang masuk dalam kelompok kesulitan belajar spesifik itu ditandai dengan IQ-nya tadi yang di atas normal, ya. Sehingga disebut dengan kesulitan belajar spesifik. Masuk diantaranya tadi disleksia, diskalkulia, disgrafia, ADHD, dan apalagi saya lupa ya. Nah, tapi kalau autis dia masuknya di kesulitan belajar, gitu loh. Karena sebenarnya 90% anak dengan autis itu IQ-nya di bawah, ya. Nah, jadi apakah anak itu memiliki sehingga kemudian ada kontradiksi apa namanya? Apa namanya Bu Dokter ya? Kontradiksi bukan ilmu pengetahuan. Ya, kontradiksi teori mungkin ya, bahwa kan kalau anak disleksia itu IQ-nya harus normal, kalau anak autis itu tidak. Jadi mungkin itu yang menyebabkan beberapa eh, beberapa profesional kemudian menyatakan mungkin tidak ada anak autis dengan disleksia. Tapi kalau di Inggris, saya suka mendengar cerita-cerita tersebut, begitu. Tapi kalau di Indonesia, kita belum mendengar cerita, begitu, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan juga jawabannya. Sebenarnya ini waktunya sudah habis, Ibu. Namun apakah Bu Erliza
berkenan untuk menjawab satu pertanyaan lagi ini dari Bu Irma. Oh, boleh, silakan. Apakah semua psikolog mempunyai diseleksia ya, Bu? Kemudian kalau misal ada, psikolog yang seperti apa dan mohon advice-nya. Iya, sayangnya tidak semua tenaga profesional, baik psikolog maupun dokter anak, memahami disleksia dengan baik gitu ya. Mungkin karena faktor keminatan atau faktor apa namanya mata kuliah yang dipelajari. Tapi banyak juga sekarang psikolog-psikolog yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap disleksia. Kalau Bu Irma mau, nanti Bu Irma mungkin bisa hubungi saya supaya saya tahu Ibu Irma ada di kota mana. Nanti di orang tua berbagi kita punya referensi di kota-kota mana ada teman-teman profesional yang bisa didatangi oleh orang tua dengan anak disleksia. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin nanti Bu Irma bisa menghubungi saya. Kemudian saya izin memberikan kontak Bu Erliza ya, Ibu ya, ke Bu Irma. Ya, silakan, silakan Budi. Baik, terima kasih. Dengan terpaksa, dengan berat hati, saya akan mengakhiri webinar kali ini karena waktu sudah habis. Terima kasih Bu Erliza atas paparan dan jawabannya yang begitu luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Bapak Ibu peserta webinar atas excitingnya hari ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Dwi Kartini, sebagai moderator pada webinar kali ini mengucapkan terima kasih dan menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di webinar berikutnya. Namun sebelum itu, mohon maaf saya lupa, saya akan memaparkan jadwal webinar selanjutnya karena webinar di yayasan kami ini diselenggarakan rutin setiap 2 kali dalam seminggu. Baik, berikut jadwal webinar selanjutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 November temanya ada deteksi dan penanganan awal gangguan mental pada anak dan remaja yang akan dibawakan oleh Ibu Tia Tri Utami MPSI psikolog. Beliau ini adalah psikolog klinis. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 November 2025 ada webinar dengan tema mengembangkan kecerdasan literasi pada anak berkebutuhan khusus yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Hardiana SPSI MSI. Beliau ini adalah founder chelmirakids.id dan juga praktisi pendidikan ABK. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Eh, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erliza dan Bapak Ibu Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi. Assalamualaikum.